Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan membahas kalkulus. Masih di pembahasan tentang limit ya, yaitu limit fungsi-fungsi khusus. Di video sebelumnya kita sudah membahas yang bagian satu. Nah sekarang bagian 2 dan bagian 3 ini saya bahas dalam satu video supaya nggak terlalu panjang. Dan mohon maaf sebelumnya kalau misal suaranya agak kurang jelas, karena sekarang hujan, dan saya ini rekaman di saat hujan gitu. Jadi suaranya nyampur antara suara saya sama suara hujan, makanya saya agak teriak-teriak ya, mohon maaf ya. Oke, kita kembali lagi ke tiga bentuk limit untuk tiga fungsi khusus yang diberikan di video sebelumnya kemarin. Yang pertama yaitu ada bentuk seperti ini, limit x menuju 0 sin x per x, itu kemarin sudah kita bahas, hasilnya adalah 1 ya. Kemudian ini 0 ya. Nah, 0. Jelek sekali. Oke, yang kedua itu belum kita bahas ya, ini sudah. Yang kedua belum. Limit x menuju tak hingga 1 plus per x, itu hasilnya adalah e ya. Dan yang ketiga ini juga belum kita bahas. Yang ketiga adalah limit x menuju 0 dari e pangkat x min 1 dibagi dengan x, itu hasilnya adalah 1. Oke. Jadi di video ini nanti kita akan membahas dua ini ya. Yang dua ini dan yang ketiga ini. Oke. Satu persatu kita bahas. Yang bentuk kedua dulu. Yaitu yang kedua tadi adalah limit x menuju tak hingga 1 plus per x dipangkatkan dengan x, itu hasilnya adalah e. Oke, sebelum saya membahas ini, saya ingin mengajak untuk mengingat kembali beberapa bentuk tak tentu. Bentuk tak tentu itu yang hasilnya nggak jelas itu ya. Contohnya adalah tak hingga per tak hingga min tak hingga. Kemudian ada juga 0 per 0, 0 pangkat 0, bentuk-bentuk tak tentu ya. Nah, salah satu bentuk tak tentu yang nilainya nggak jelas itu adalah 1 pangkat tak hingga. 1 pangkat tak hingga. Oke, 1. Ini 1 ya. 1. Dua, satunya jelek. Nah, gini aja lah. 1 pangkat tak hingga. Ini nilainya nggak jelas. Kenapa kok begitu? Kalau kita nggak ngomong dalam konteks limit, ya, kita ngomong satu bilangan asli misalnya. 1 dipangkatkan 3 ya, hasilnya 1. 1 pangkat 2, 1. 1 pangkat 1, 1. 1 pangkat 0 ya 1. 1 pangkat negatif juga 1 gitu ya. Nah, tapi ketika kita sudah ngomong melibatkan ketakhinggaan di sini, secara tidak langsung itu sebenarnya kita sedang ngomong tentang limit ya, tentang limit. Sebenarnya kalau satunya ini asli 1 tidak lebih dari 1 dan tidak kurang dari 1 dan benar-benar tepat 1, maka 1 pangkat berapapun itu 1. Nah, masalahnya ketika kita ngomong seperti ini, 1 pangkat tak hingga, dan itu dikaitkan dengan konteks limit gitu ya, itu maksudnya 1 ini belum tentu benar-benar tepat 1. Bisa saja 1 ini adalah sedikit di atas 1 atau sedikit di bawah 1, tapi mendekati 1, itu kan mungkin di dalam limit ya. Nah, mendekati 1 dipangkatkan mendekati tak hingga, itu nilainya nggak jelas. Mendekati 1 dipangkatkan mendekati tak hingga, itu nilainya tergantung kasusnya. Nah, salah satu kasusnya adalah yang atas ini. Ini mendekati 1 dipangkatkan mendekati tak hingga. Lihat ya. 1 ditambah 1 per x, x-nya itu menuju tak hingga, berarti kan ini kecil sekali, ini kecil sekali. 1 ditambah kecil sekali yang mendekati 1, kemudian dipangkatkan x-nya menuju tak hingga, dipangkatkan besar sekali, berarti 1 mendekati 1 dipangkatkan mendekati tak hingga, itu hasilnya ternyata e di sini. E itu berapa? E itu adalah bilangan Euler itu ya. Bilangan Euler itu berapa? E itu kalau ditulis dalam bilangan dia adalah 2,71828 ya, dan seterusnya, panjang sekali, nggak ada selesainya. Ini namanya bilangan Euler. Silakan dicek menggunakan kalkulator atau dicari di mana lah, ada banyak tempat, banyak yang menyebutkan nilai E itu berapa itu. Oke, tapi kok bisa ketemunya sekian? Kok kita tahu bahwa limit ini itu hasilnya adalah E atau bilangan ini? Dari mana kita tahu itu? Ya kita menggunakan tabel atau menggunakan barisan, seperti ketika kita membahas limit
sebelum-sebelumnya kan aslinya menggunakan barisan atau menggunakan tabel itu ya, yang dia itu nanti konvergen menuju ke E. Jadi gini, silakan dicek sendiri ya. Kita buat tabel gini, X, kemudian yang ini adalah fx-nya adalah 1 ditambah dengan 1/x dipangkatkan X ini ya. Nah, kemudian X-nya misalnya dimasukkan dari 1. 1, berarti ini kan 1 tambah 1 pangkat 1. 2 pangkat 1 ya 2. Oke, silakan dilanjutkan sendiri, saya males. 10 misalnya, 100 misalnya, 1000 misalnya. Sampai besar sekali ya, 1 juta, 1 miliar, berapa? Ini maka menuju tak hingga, nanti lihat ya ini. Ini berapa silakan dicari sendiri. Maka ini nanti akan menuju ke 2,718 sekian sekian sekian, itu yang ini sama dengan E. Jadi awal kemunculan E ya. Dari manakah E itu sebenarnya? E itu sebenarnya dari sini ini. Ketika kita mendapatkan ini hasilnya seperti ini, nah ini dinamakan E. Itu definisi dari E atau bilangan Euler itu dari sini. Oke. Awalnya begitu. Ini sebenarnya sebelum ada ini belum ada E itu maksudnya. Oke. Kemudian satu fungsi khusus yang ini tadi, yang ini ya, atau yang ini ya, itu dia bisa berkembang menjadi fungsi-fungsi dalam bentuk yang lain. Misalnya kalau ditanyakan begini, limit X menuju min tak hingga, misalnya gini, kemudian 1 min 1/x pangkat min X. Ini hasilnya berapa? Ini hasilnya juga E. Dapat dibuktikan. Ya, tadi kan kita punya fungsi khusus limit X menuju tak hingga 1 plus 1/x pangkat X. Sekarang kalau ininya menuju min tak hingga, ininya min, ininya juga min. Ternyata itu hasilnya juga E. Kok bisa begitu? Bisa dibuktikan ya. Oke, kita lihat buktinya seperti apa. Dari sini kalau saya mendefinisikan Y itu adalah min X, boleh-boleh saja kan saya membuat variabel baru Y itu saya definisikan sebagai min X. Kalau mau lengkap ya begini, definisi titik 2 sama dengan. Oke, Y itu adalah min X. Maka kalau variabel min X di sini akan saya ganti Y misalnya, maka ini nggak boleh X menuju tapi harus Y menuju ya. Kalau X-nya menuju min tak hingga, Y-nya menuju berapa? Jadi dari sini ini, kalau X-nya menuju min tak hingga, oke, dengan mudah kita akan melihat, Y kan min X, maka Y-nya adalah menuju tak hingga. Y menuju min tak hingga, maka menuju tak hingga. Oke, maka ini menjadi seperti ini. Di mana ya? Di selanjutnya aja ya. Maka menjadi limit Y menuju tak hingga. Oke, kemudian ini 1 min 1/x menjadi 1 plus 1/y. Karena min X itu Y. Ya, min X itu Y. Kemudian min X pangkat min X kan ini. Nah, itu menjadi pangkat Y. Dan ini kan bentuknya sama seperti yang awal tadi. Sudah kelihatan sekali bahwa ini hasilnya adalah E gitu ya. Ini hasilnya adalah E. Oke. Berarti kita punya ini ya, mendapatkan satu lagi yang seperti ini. Pengembangan dari bentuk fungsi khusus yang kedua. Oke. Kemudian bagaimana kalau seperti ini? Kalau misal ditanyakan limit X menuju min tak hingga 1 ditambah 1/x pangkat X. Gini. Ininya plus ya. Ini kan enggak minus ya, plus ya. Tapi ininya min. Nah, hasilnya berapa? Ternyata hasilnya adalah E. Dan bisa dibuktikan. Ternyata ini hasilnya adalah E juga. Oke, tapi ini perlu pembuktian ya. Kenapa kok seperti ini? Oke, buktinya akan agak panjang. Buktinya setelah ini ya, di halaman ini aja, buktinya di sini. Oke, kita buktikan.
Kita tulis dulu limit X menuju minta hingga 1 plus 1 X pangkat X. Oke, dari bentuk ini saya bisa menulis ini. Ini sama dengan limit X menuju minta hingga. Ini boleh saya tulis X plus 1 per X pangkat X. Atau disamakan penyebutnya X semua ya. Yang di dalam kurung penyebutnya disamakan X semua. Nah, setelah dari sini, ini bisa saya tulis begini. Ini sama dengan limit X, benar. Limit X menuju minta hingga. Oke. Kemudian saya tulis menjadi apa namanya ini? Ini saya balik menjadi X dibagi dengan X plus 1. Saya balik begini, maka pangkatnya menjadi minus. Pangkat min X. Oke ya. Kemudian dari sini, ini sama dengan limit X menuju minta hingga. Ini boleh saya tulis begini. X plus 1 min 1. Boleh kan? X itu saya tulis X plus 1 min 1. Nah, sama aja karena 1 min 1 kan 0. Dibagi dengan X plus 1. X plus 1. Plus 1 dipangkatkan dengan min X. Nah, oke, saya tulis dulu min X gitu ya. Min X. Kemudian ini sama dengan tadi limit X menuju minta hingga. Ini ya. X1 ini. Ini saya pecah ini. Ini min 1 per X plus 1. X plus 1 dibagi X plus 1 itu adalah 1. Makanya saya tulis sama dengan 1 gitu ya. 1 kemudian min 1 per X plus 1. Oke. Kemudian pangkat min X. Pangkat min X itu bisa saya tulis sebagai min, nggak muat. Bentar. Pangkat gini aja ya. Pangkat min berapa? Min X plus 1 min 1. Sorry. X plus 1 ya, min X plus 1 plus 1. Ya. Ini kan sama juga dengan min X kan? Seperti ini kan, min X kan hasilnya. Oke. Setelah itu kita apa namanya? Bisa pecah ini menjadi limit X menuju minta hingga 1 min 1 per X plus 1 pangkat min X plus 1 ya. Kemudian dikalikan limit X menuju minta hingga kali 1 min 1 per X plus 1. Oke, bisa ya? Seperti apa namanya tuh? Seperti ini kan perkalian. Maka limit F kali G itu adalah limit F kali limit G. Seperti sifat yang dulu itu. Oke, setelah itu kita buat variabel baru untuk mensubstitusikan atau menggantikan X plus 1. Ini X plus 1 ini mau saya ganti dengan Y. Jadi Y adalah X plus 1. Y itu adalah X plus 1. Oke, maka kalau X-nya menuju minta hingga, benar ya, X-nya menuju minta hingga, otomatis Y-nya juga lihat ya, minta hingga tambah 1 kan tetap minta hingga. Y-nya juga menuju minta hingga. Oke, kalau X-nya menuju minta hingga, Y-nya juga menuju minta hingga. Akhirnya X menuju minta hingga ini saya ganti dengan Y menuju minta hingga. Akhirnya bisa saya tulis seperti ini. Sama dengan limit Y menuju minta hingga ya, kali ya 1 ini ya 1 min 1 per Y. 1 min 1 per Y
dipangkatkan dengan ini adalah min Y. Oke, min Y dikalikan, ini tinggal menghitung ya, yang ini ya. Yang ini tinggal menghitung. Kalau X-nya menuju min tak hingga, silakan dimasukkan secara langsung juga bisa. Hasilnya mendekati 1, karena ini 1 dibagi besar sekali, atau min tak hingga tambah 1, 1 dibagi kecil sekali. 1 dibagi besar sekali, tapi besarnya minus. Jadinya menuju ke 0. Maka ini menuju ke 1 saja. Ini hasilnya adalah 1. Nah, kemudian yang ini perhatikan, yang ini itu kan seperti yang tadi kan, seperti yang mana? Bentar, saya tunjukkan ini. Seperti yang ini ya, hasilnya adalah E. Oke, maka yang tadi itu juga hasilnya adalah E, karena ini bentuknya persis, cuman ini pakai Y. Ini hasilnya adalah E. E kali 1 berapa? Ya E. Ternyata terbukti bahwa ternyata nilainya juga hasilnya E gitu ya. Oke. Jadi ini terbukti ya bahwa hasilnya adalah E. Kita punya bentuk yang ketiga dari fungsi khusus yang kedua. Kita punya bentuk seperti ini. Akhirnya dari yang sudah kita kerjakan, kita juga akan bisa mendapatkan bentuk lain lagi yang keempat. Kalau ada seperti ini, limit, pakai hitam aja, limit X menuju 0, 1 plus X pangkat super X. Ternyata ini hasilnya juga E, dan dapat kita buktikan dari bentuk fungsi khusus yang kedua. Nanti bisa juga sampai ke sini. Caranya gimana? Gini, kita akan melihat limit kiri dan limit kanannya terlebih dahulu. Kalau misal limit kiri dari ini tapi untuk X menuju 0 yang dari kiri ya, itu ternyata sama dengan limit ini untuk X menuju 0 yang dari kanan, ternyata hasilnya sama-sama E ya, berarti benar ya. Berarti limit ini hasilnya adalah E. Oke. Maka kita akan cek satu-satu ya. Yang pertama itu adalah limit X menuju 0 tapi dari kiri, dari kanan, dari kiri dulu ya, dari kiri 1 plus X pangkat super X. Kita akan cek ini hasilnya berapa. Kemudian yang kedua kita akan cek ya, gini aja. Yang kedua kita akan cek limit X menuju 0 tapi dari kanan ya, 1 plus X pangkat super X, nanti hasilnya berapa. Oke, yang pertama ini kita akan cek limit X menuju 0 dari kiri 1 plus X pangkat super X. Gini ya. Oke, ini kalau kita substitusi, kita ganti X itu menjadi super Y. Jadi kita mendefinisikan dulu bahwa Y itu adalah super X. Ini. Maka otomatis X sama dengan super Y ya. Akhirnya X sama dengan super Y. Nah, ini kalau X-nya menuju 0, tapi dari kirinya 0 berarti negatif ya. Kalau X-nya menuju 0, kita mendapati bahwa Y-nya menuju berapa? Menuju 1 dibagi kecil sekali, tapi di kirinya 0, maka menuju min tak hingga. Benar ya, Y-nya menuju min tak hingga. Sehingga ini bisa kita tulis seperti ini. Ini sama dengan limit Y menuju min tak hingga. Kemudian ini 1 plus super Y. Benar ya? Karena X itu super Y, dipangkatkan dengan super X. Super X adalah Y. Nah, bentuk ini tadi kita sudah punya, hasilnya adalah E. Oke, kemudian kita cek limit kanannya. Limit X menuju 0 dari kanan, positif ya. Kemudian 1 plus X pangkat super X. Kita cek, kita akan mensubstitusi Y ini adalah sama dengan super X gitu ya.
kita definisikan begitu, maka X-nya sama dengan seper Y. Kalau X-nya menuju 0, tapi di kanannya 0, maka Y-nya akan menuju ke tak hingga, positif ya. Kelihatan ya. Oke, kemudian dari sini maka akan kita dapatkan ini sama dengan limit X menuju 0 dari kanan itu sama juga dengan Y menuju tak hingga. Y menuju tak hingga. Kemudian ini 1 plus X itu adalah seper Y. Ya, seper Y dipangkatkan dengan seper X itu adalah Y. Dan ini tadi sudah kita cari bentuk seperti ini, hasilnya adalah E. Sehingga benar limit kanannya menghasilkan E, limit kirinya juga menghasilkan E, maka benar bahwa ini hasilnya adalah E. Oke, kita punya bentuk yang keempat ini didapatkan dari bentuk khusus yang ketiga tadi, yang kedua tadi. Oke, itu. Ini untuk bentuk yang kedua. Sekarang kita masuk ke bentuk fungsi khusus yang ketiga. Yang ini ya. Ini yang ketiga ini. Oke. Limit X menuju 0 ya. E pangkat X min 1 per X. Sini ya. Sekarang yang ketiga, limit X menuju 0, E pangkat X min 1 per X sama dengan 1. Benar. Oh, agak sulit buat tulis ya. X jeleknya. X ini sama dengan 1. Dari mana ini didapatkan? Seperti sebelumnya, ini didapatkan dari tabel atau dari barisan. Jadi kita membuat barisan atau membuat tabel. Gini ya. Ini X. Nah, layarnya agak sulit buat nulis karena kena air hujan. Ini X. Oh kan. X gitu ya. Kemudian ini E pangkat X. E pangkat X min 1 per X min 1 per X. Oke. Kita buat X-nya mendekati 0, jadi kita kerjakan pendekatan dari kiri dan juga dari kanan. Ya, ini kita buat misalnya berapa? Min 1 gitu ya. Kemudian dihitung ini berapa. Saya malas ngitung ya, cari sendiri ya. Ini kan bisa kan, pakai kalkulator juga bisa. Kemudian misalnya ini min setengah, ini berapa? Ini min setengah misal. Sulitnya buat nulis nih, karena habis kena hujan. Min setengah ini berapa misal. Nah, diperkecil terus min 1/4 itu ya. Nanti hasilnya berapa? Sampai ini mendekati 0 ya, mendekati 0, maka nanti kelihatan bahwa ini akan mendekati 1 ya. Asal usulnya dari sini ya, tetap dari tabel. Kemudian setelah itu kita coba mendekati dari kanan. Jadi ini yang awalnya min kita hapus, kita buat positif ya. Kita hapus ininya, positif, positif, positif gitu. Sampai menuju ke 0, oke. Nanti juga didapatkan bahwa ini akan menuju ke 1, sama. Sehingga saya nggak ngitung ya. Saya nggak ngitung, tapi saya tunjukkan caranya. Nanti ketemu bahwa ini hasilnya adalah 1. Nah, setelah kita punya bentuk khusus yang ketiga ini juga dapat dikembangkan lagi. Sehingga nanti kita punya bahwa limit X, Y ya. Limit X menuju ke 1, kemudian ini X min 1 dibagi dengan ln X, itu hasilnya adalah 1. Dari manakah ini didapatkan? Ini pengembangan dari bentuk yang ketiga tadi. Oke, dari mana didapatkan? Kita coba cari itu ya. Oke, tadi kita punya bahwa limit X menuju 0, E pangkat X min 1 dibagi X itu sama dengan 1. Gini. Sekarang saya akan substitusikan Y itu sama dengan
Y itu sama dengan E pangkat X. Sehingga dari sini kita mendapatkan bahwa E log Y itu sama dengan X atau ln Y. Ln Y itu sama dengan X. Ya. Dari sini kalau X-nya menuju ke 0, X-nya menuju 0, kita kan akan mengganti X-nya dengan Y. Maka Y-nya menuju berapa ini? X-nya menuju 0, otomatis Y-nya akan menuju ke, ini kebetulan tinggal dimasukkan pun bisa ya, menuju ke E pangkat 0, yaitu menuju ke 1. Oke, sehingga dari bentuk ini ya, dari sini ini E pangkat X akan kita ganti dengan Y. Ini kita ganti dengan Y, kemudian X-nya kita ganti dengan ln Y. Kemudian X-nya diganti dengan X menuju 0 diganti dengan Y menuju 1, maka tinggal menulis kan. Maka limit Y menuju 1 gitu ya. Y menuju 1, kemudian ini Y min 1, Y min 1 pangkat ln Y. Nah, itu ternyata hasilnya adalah 1. Ini kan sudah sesuai dengan ini kan, cuman yang tadi Y sekarang X kan gitu. Ini kan variabelnya nggak harus Y, mau apapun juga sembarang ya. Yang penting seperti ini. Dan itu ternyata hasilnya 1, itu sama persis seperti yang ini. Jadi kita mendapatkan bentuk baru didapatkan dari bentuk fungsi khusus yang ketiga, limit yang ketiga tadi. Oke, ini tadi juga belajarnya bersama dengan Halilintar. Ini karena hujan, jadi begini suaranya. Oke, tapi untuk video ini sampai sini ya pembahasannya. Terima kasih, kalau ada yang belum paham silahkan ditanyakan. Oke, dan sekaligus ini mengakhiri pembahasan kita tentang limit ya. Jadi nanti kalau di video berikutnya, kalau kita membahas sudah pindah dari limit, kita akan membahas keturunan gitu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.